Nah, kenapa sih Cucumber ini penting? Tadi sudah dijelaskan dia Cucumber ini merupakan framework automation tools yang mudah digunakan. Ini ada 3 keuntungan diantaranya yang menggunakan konsep BDD. Nah, pendekatan yang terakhir di sini, pendekatan BDD pada umumnya menghasilkan dokumentasi teknis dan pengguna akhir secara otomatis dari spesifikasi dari BDD. Nah, di sini berikut adalah contoh salah satu skenario login yang bisa mudah dipahami dari segi pengguna, developer maupun penguji. Nah, untuk fiturnya atau fitur login di sini dia fiturnya login, kemudian di sini ada dituliskan login pada halaman Google seharusnya berhasil. Nah, terdiri dari skenario. Jadi ada skenario, ada given, ada when, ada then, dan ada end. Nah, di sini skenarionya di sini berhasil login pada pengguna akan melihat tombol logout setelah login. Ini komentarnya pengguna membuka halaman login di skenario. Kemudian untuk given di sini I open the sign in page. Dia pengguna memberikan username dan password yang valid. Kemudian when di sini I sign in with valid credentials. Di sini user akan melihat tombol logout. Terus then I should see sign out button once I sign in. Pengguna akan melihat nama pada halaman utama. Dan yang terakhir, and I should see my name on the landing page. Nah, TDD ini singkatan dari Test Driven Development. Dia merupakan metodologi pengembangan dengan mengutamakan komponen-komponen yang akan dites. Jadi membuat test case terlebih dahulu sebelum membuat kode program. Nah, ini cara kerja Cucumber ya. Ketika menjalankan perintah Cucumber pada konsol. Jadi nanti kita akan bermain konsol dua pertemuan ini, dua bab ini. Kita akan bermain CLI. Nah, Cucumber ini dia membaca skenario pada file Gherkin. Nanti kita install Gherkin di bagian yang pertemuan ke-5. Step skenario pada Gherkin adalah kumpulan langkah-langkah yang dipetakan ke step definition. Jika ada kesalahan dalam baris pada kode blok setiap definition, maka akan ditandai sebagai langkah merah. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah, itu warnanya merah ya pada output terminalnya. Kemudian melanjutkan dengan cara ini akan diketahui persis langkah mana yang gagal. Nah, ini hasil eksekusinya akan dicetak pada konsol secara default, namun ada banyak pilihan untuk menulis hasil log to file. Contoh menggenerate menjadi JSON, HTML, dan sebagainya. Nah, ini gambaran umum bagaimana file Cucumber bekerja. Ini dari sisi bisnis dan ini dari sisi teknologi ya. Dari sisi bisnis mulai dari proyek, file feature, kemudian skenario, step. Sedangkan dari sisi teknologi dimulai dari step definition, kode support, automation library, dan terakhir sistem. Nah, ini contoh file feature. Di sini untuk memahami lebih cara kerja Cucumber, berikut contoh file Gherkin skenario visit Google. Jadi filenya seperti ini contohnya. Di sini saya sudah sediakan ya, ada link YouTube. Jadi saya cari link YouTube yang paling mudah yang paling mudah dipelajari tentang Cucumber. Di sini untuk text editornya ini pakai Atom, tapi kita nanti saya pakai Visual Studio Code, jadi disiapkan Visual Studio Code-nya. Kemudian nanti di sini di extensionnya kalian tulis Gherkin atau di sini Cucumber ya. Di sini kalian install dulu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau sudah selesai, kita bikin dulu yang namanya sebuah folder. Jadi kita harus bikin sebuah folder. Ini saya bikin ini ya. Oke. Ini saya bikin folder namanya Cucumber demo. Ini saya delete dulu. Oke, setelah bikin sebuah folder ini, langkah selanjutnya kita cek dulu versi Ruby kita ya lewat RB. Jadi Ruby ini.
Versi saya adalah Ruby versi 2.7.2. Ntar ini saya close dulu yang wordnya. Apa sih? Close dulu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, pada saat kita bikin dulu yang namanya sebuah file yang namanya game file pakai Visual Studio Code ya. Saya bikin dulu ini contoh di sini. New file. Cara bikin file game file kayak gimana, Pak? Bikin game file itu sangat sederhana ya. Ini di sini cukup kita pilih save as. Kemudian mau ditaruh di mana foldernya? Saya tadi bikin yang namanya folder cucumber demo. Nah, saya akan bikin di sini. Saya pilih filenya yaitu no extension. Kemudian saya bikin yang namanya game file. Nah, maka saya sudah bikin sebuah game file. Kemudian langkah selanjutnya kita akan isi game file tersebut dengan script yaitu game cucumber, karena kan kita mau pakai cucumber ya. Oke. Sudah. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya kita sudah sudah bikin nih game file, sudah ada nih dia di Cucumber demo, saya akan ambil lokasinya di mana. Saya akan ambil lokasinya di mana, dan juga selanjutnya adalah saya akan membundle install. Jadi saya bikin install bundle. Tunggu sejenak. Maka game file ini otomatis yang saya sudah bundle itu nanti dia akan bikin sebuah nama file yang namanya game log. Jadi yang kemarin nih, Pak, itu game log filenya tuh bikinnya gimana sih? Itu otomatis setelah kita bundle dia akan jadi log file seperti ini. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita butuh yang namanya resource dari Cucumber. Saya pakai di sini menggunakan perintah ini ya, Cucumber spasi strip init. Nanti dia akan create folder feature yang akan kita butuhkan. Nah, dia bikin folder feature, kemudian dia bikin feature state definition, feature support, NP Ruby. Ini defaultnya dari si Cucumber ya, mana ya? Nah, dia udah muncul nih yang kita butuhkan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini kan sudah ya game file. Nah, pada saat di feature ini kita akan membuat yang namanya file demo feature di sini. Jadi kita akan bikin yang namanya file demo feature. Ini ditaruhnya di feature di sini. Ini pilihannya adalah ini feature. Feature ini bakalan muncul setelah kalian berhasil install extension dari Cucumber ya, yang Gherkin. Nah, ini saya namain bersama aja, namanya apa nih? Demo ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat script seperti ini, skenario. Ini saya bikin di sini skenario. Ini script dasarnya ya, skenario. Jadi pasti selalu di Cucumber ini dimulai dengan skenario apa yang mau kita kerjakan. Ini misalnya some Cucumber is running.
menjalankan and returning a string. Kemudian di sini given, ini perintah dasarnya given there string we wish to return. Kemudian then customer will return the string. Oke, ini sudah beres. Saya bikin demo feature-nya sudah selesai. Nah, yang selanjutnya ditambahkan untuk ini ya, feature Cucumber is running. Kalau Cucumber-nya itu dijalankan. Feature name-nya diganti jadi Cucumber is running. Ini mau diadakan feature description-nya mau enggak juga nggak apa-apa. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah membuat file dengan nama demo steps Ruby, karena kan kita mau collab sama Ruby ya. Jadi saya bikin dulu di sini, bikin file baru. Di sini saya save dia, posisinya ada di feature di sini. Ini pakai O aja deh, nanti biar otomatis. Ini namanya adalah, saya namanya demo steps nih, samain aja dulu namanya demo steps. Nah, jadi ya sudah ada nih. Yang selanjutnya adalah mengisikan file Ruby. File Ruby-nya gimana diisinya, Pak? Nah, diisinya seperti ini. Given, mana ya? Given kurung buka tanggal. Yang ini di copy aja. There is bla 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 bla. Copy, pindahin ke sini. Kemudian di sini do yang dilakukan. Maka ada n-nya. Oke. Setelah given, di sini juga ada yang namanya then. Oke, masukin then. Then, kemudian sama, kita copy dulu then Cucumber will return to the string. Kemudian ini. Oke. Jangan lupa. Nah, ini udah beres ya. Ini panjang. Nah, langkah selanjutnya adalah membundle bundle install dari yang sudah kita kerjakan. Nah, ini kita masuk ke sini. Cucumber demo. Boleh mau pakai runner dulu kayak gini supaya diinstal dulu runnernya. Oke, kalau sudah, tinggal langkah selanjutnya adalah menggunakan bundle install. Tunggu. Nah, di sini ada 25 games now installed. Di sini use bundle-nya. Wow, bla 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 bla. Oke. Tahap terakhir dari pengujiannya, di sini dia menggunakan perintah yang namanya Cucumber. Di sini Cucumber feature ini ialah maksudnya adalah folder yang ini ya, yang kita pakai di sini, feature demo feature. Jadi feature, nah ini demo feature yang diambil, file yang ini nih, yang demo ini. Sebentar, saya terima dulu. Selanjutnya Cucumber ini sudah, kemudian selanjutnya feature.
saya to brush feature kemudian demo feature. Bentar ya, namanya demo feature ya, bentar saya cek dulu namanya demo, jenisnya feature. Oke, feature file. Nah, setelah selesai, jadi kalau misalnya sudah nih tuliskan perintahnya, ini kan filenya udah ya, kita coba running, kita coba jalankan tes Cucumber yang pertama. Nah, kalau misalnya hasilnya seperti ini, berarti ada masih ada masalah di file yang ini. Oke, kita cari dulu masalah. Game file, game Cucumber, demo feature, given, skenario, some Cucumber, turning string. Feature, ada yang kelewat kah? Given, ini di demo steps Ruby. Coba saya cek demo steps Ruby. Given, do, then. Belum bundal dulu ternyata kayaknya. Oke, saya belum kasih perintahnya ternyata. Perintah di di sininya masih saya kosongin. Jadi dia ada trouble nih, given apa nih yang mau disuruh gitu. Oke, sini saya contoh ya, ini contohnya. Ini asal aja tulis di sini. Well, kemudian then put and choose. Oke, set kembali, kemudian kita bundal kembali. Parsing dokumen. Oke, kemudian kita install. Oke, kemudian Cucumber features, demo ya, features, demo features. Oke, feature, demo feature. Nama extensionnya feature. Oke, kita jalan ya. Masih ada something problem. Oke, saya cek lagi, satu lagi demo feature, skenario, some Cucumber running and returning a string. Game Cucumber. Oke, saya close dulu. Coba saya buka kembali. Kemudian coba saya buka ulang. Harus sampai berhasil. Tadi saya coba berhasil, saya tadi salah, kurang ngetik. Kemudian yang selanjutnya adalah standar info. Oke, sudah. Kemudian saya coba jalan mbak. Ini Cucumber demo apa ini? Cucumber running string core Gherkin parse. Oh,
Oke, saya stop sharing dulu sebentar. Saya ambil dari file yang sudah beres coba ya. Saya redo, restore. Apa yang salah? Biasanya suka ada yang kelewat. Filenya oke. Demo dot apa tadi extensionnya? Demo feature. View Ruby-nya masih kosong. Oke, bentar, saya cari dulu. Ini view Ruby saya masih kosong. Ini view Ruby. Di bagian open. Oh ya, require. Oke, saya coba lagi dari awal. Kita coba lagi dari awal. Ini saya hapus dulu, saya share screen dulu. Saya share screen. Kita coba dari awal. Tadi ada yang kelewat soalnya. Langkah pertama adalah kalian buka dulu yang modul pertemuan keempat dan juga link yang Ruby Cucumber. Nah, ini di sini ada sebuah video di sini menggunakan API testing with Ruby dan Cucumber. Ini yang paling dasar. Yang Ruby Cucumber-nya dia pakai text editornya atau Atom, sedangkan kita nanti pakai Visual Studio Code saja. Nah, ini dia pakai Visual Studio Code. Oke, ini saya close dulu. Demo feature. Langkah pertama di sini adalah kita tentukan dulu, bikin folder dulu yang namanya folder misalnya sumber demo. Ini saya delete dulu. Saya empty dulu. Saya empty dulu. Oke. Saya bikin folder dulu yang namanya setelah bikin folder, nanti semua file itu akan kita taruh di sini, di folder ini. Langkah pertama adalah kita cek dulu bundler kita version keberapa lewat cmd. Ini boleh cmd nya mau ditaruh langsung di filenya, maka saya taruh di sini. Kemudian di sini saya akan cek dulu version ya. Versionnya 214. Oke, good.
Sekarang langkah selanjutnya adalah tinggal bikin yang namanya game file dulu nih. Bikin game file di folder tersebut. Jadi ini ada folder kan di sini. Kita bikin game file menggunakan Visual Studio Code. Nah, di dalam Visual Studio Code ini jangan lupa install terlebih dahulu Cucumber Gherkin yang seperti ini. Nanti kalau udah install extensionnya baru kita bisa pakai yang Gherkin ya. Nah, ini kita bikin dulu Cucumber karena kita pakai Cucumber. Kemudian save as, kemudian kita cari, taruh di sini, kemudian pilih no extension, kemudian seperti ini. Ini langkah pertama. Kalau sudah pilih save, jadi pilih save di sini, jadi dia otomatis sudah ada ya sebuah file dengan nama gem file. Ini no extension ya. Oh, ini no extension. Oke, sudah ada. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melakukan bundle install di sini lewat terminal. Kita ketik bundle install. Ini fungsinya salah satunya untuk membuat bundle komplit, satu game dependensi 25 games now installed. Nah, ini otomatis game file yang ini sudah terbuat juga, yang log file. Kemudian langkah selanjutnya adalah boleh mau dibuka misalnya game yang apa namanya, game yang log filenya. Nah, ini yang log filenya ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini adalah kita akan membuat folder. Di sini bikin folder yang namanya features. Oke, bikin folder features di sini. Ini pakai yang manual. Tadi saya pakai yang fitur yang Cucumber masalah. Saya akan coba ikutin yang manual. Features, oke. Kemudian bikin sebuah nama file dengan nama demo dengan extension feature. Sini saya paste dulu di dalam feature, di dalam feature nama filenya extensionnya feature. Nah, ini kemudian namanya demo. Oke, nah ini kita sudah bikin. Kemudian lanjutkan dengan tuliskan ini scripting apa namanya si demo feature. Di sini mulai dari feature, kemudian feature name-nya di sini Cucumber Israel. Kemudian di sini skenario nya adalah Cucumber Israel and feature name. Kemudian string. Oke, kemudian given string release to reset. Kemudian Cucumber ya reason ke string. Oke, ini save dulu. Oke, sudah di save. Yang selanjutnya adalah membuat file dengan demo step Ruby ya. Nah, ini demo step Ruby. Saya bikin file kembali
Oke, tiba-tiba. Kemudian saya bikin file kembali di sini, new file. Tadi namanya adalah demo step Ruby. Saya paskan value di feature demo step. Oke, kemudian perintah selanjutnya adalah tuliskan given. Ini nih, tadi saya salah di sini. Given, masukin yang ini. Kemudian ya, di jalan ya. Direkam. Oh, nyontek. Ya. Siap. Yuk. Kemudian direkam, tenang. Dan selanjutnya aja. Dan cucumber will return the string. Copy aja. Do. Kenapa N-nya tidak muncul? Oke. Nah, selanjutnya di sini ini sudah ya, ini sudah. Ini cukes sama dengan cukes oke, sama dengan cukes are running. Kemudian di sini juga put, di perintah put cukes. Oke. Selanjutnya adalah perintah cucumbernya ya. Kita coba cucumber feature maximum size feature. Nah, oke, kalau begini sudah berhasil. Jadi ini tanda berhasilnya kelihatan dari sini ya. Satu skenario sudah dijalankan, 2 step juga sudah berhasil dijalankan. Jadi kayaknya saya gara-gara lupa taruh yang ini nih, Jadi saat dibundel dia nggak ke bawah gitu. Itu kesalahannya. Yang error pertama tadi. Ini tentang materi praktikum yang pertemuan ke-4. Jadi sampai begini ini udah berhasil nih. Ya. Kemudian sekarang yang kelima. Yang kelima di sini adalah mengenai cucumber web Ruby ya. Cucumber web Ruby. Nah, cucumber web Ruby ini yang kelima di sini dia ini instalasi Ruby, penjelasan versi Ruby, editor dan bla 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 gitu ya, nanti dijelasin. Games yang dipakai pada mini proyek Cucumber Ruby di sini adalah game file mini proyek.
Jadi bikin dulu sebuah folder. Mana foldernya? Nah, ini saya punya folder di sini ya, Cucumber Web Ruby. Ini saya masukin dulu foldernya di sini. Lihat dulu. Oke, langkah pertama adalah install dulu ini Capybara. Capybara itu adalah framework acceptance test untuk aplikasi web. Dia Capybara dapat mensimulasikan bagaimana seseorang pengguna akan berinstalasi dengan sebuah situs namanya Capybara. Installnya adalah perintahnya sebagai berikut: game install Capybara. Namanya rada-rada Inggris ya. Oke, next. Kemudian tunggu aja successful bla 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 bla. Kemudian yang selanjutnya adalah Capybara screenshot. Nah, Capybara screenshot ketika langkah Cucumber gagal, maka akan berguna untuk mengambil gambar tangkapan layar pada file HTML. Di sini dari halaman ini. Di sini ada yang 27, 28 ini. Kalau kalian mau lihat, sini juga sama. Kita install dulu Capybara screenshot. Nanti hasil praktikumnya yang sesi Cucumber dan Cucumber Web Ruby juga dibikin laporan, kemudian diupload, sudah saya sediain di learning ya. Nah, selanjutnya adalah Chrome Driver Helper. Di sini proses instalasi mudah dan menggunakan Chrome Driver bla 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 bla. Proyek Chromium sebagai adapter Selenium WebDriver. Kita install dulu Chrome Driver. Again install Chrome Driver Helper. Oke, successful. Oke. Terus yang selanjutnya adalah Cucumber. Jangan lupa Cucumbernya diinstal. Ini saya bersihin dulu. Oke, Cucumber. Cucumber ini adalah alat yang mendukung BDD yang tadi, proses pengembangan perangkat lunak yang bertujuan meningkatkan kualitas perangkat lunak untuk mengurangi biaya pemeliharaan. Nah, Cucumber mengeksekusi spesifikasi yang dapat dieksekusi dan ditulis dalam bahasa sederhana dan menghasilkan laporan yang menunjukkan apakah perangkat lunak berperilaku sesuai dengan spesifik atau tidak. Cucumber mengurangi upaya untuk menjaga spesifikasi kebutuhan, tes, dan dokumentasi yang sinkron. Dan dengan Cucumber, semua dokumen yang sama, satu sumber untuk semua orang di tim. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah .env. Di sini berfungsi mengambil nilai suatu variabel dari .env. Sekarang saya install dulu .10. Install .10 sudah. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah install Gecko Driver Helper. Dia fungsinya mempermudah proses instalasi dan penggunaan Gecko Driver yang menyediakan HTTP API yang diberikan oleh protokol WebDriver untuk berkomunikasi. Ada yang ini ya tadi, ada yang chat. Oke, nggak ada. Berkomunikasi dengan browser Gecko. Oh, ini Yuan. Oke. Gitu. Selanjutnya saya akan install Gecko Driver. Install Gecko Driver. Oke. Nah, selanjutnya setelah beres menginstal yang namanya Gecko Driver Helper, di sini kita butuh yang namanya RSpec. Adalah meta game yang bergantung pada RSpec Core, RSpec Expectation, dan RSMox game. Masing-masing dapat diinstal secara terpisah. RSpec memungkinkan penggunaan RSpectation, misalnya test unit
Kemudian test case jika ingin memilih style kode seperti itu. Saya butuhnya RSpec-nya aja. Saya install dulu apa namanya? RSpec-nya. RSpec. Oke, sudah beres. Saya clear dulu. Yang selanjutnya di sini saya butuh yang namanya Selenium WebDriver. Ini tools untuk menulis teks otomatis. Kalau Pak kemarin kan udah install lagi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Untuk menulis teks otomatis untuk situs web. WebDriver bertujuan untuk meniru perilaku pengguna dan berinteraksi dengan HTML dari aplikasi. Saya install lagi Selenium WebDriver. Kemudian install Selenium WebDriver. Kalau nggak salah berhasil ya? Gagal kalau nggak salah. Oh, berhasil. Oke. Yang selanjutnya saya butuh yang namanya site Prism. Dia untuk memberikan DSL atau Domain Specific Language, sederhana, jelas, dan semantik untuk mendeskripsikan suatu situs. Site Prism di sini mengimplementasikan pola model objek halaman pada Capybara. Oke, saya sekarang install dulu site Prism. Oke. Ahmad Raihan. Oke, mana tadi? Set Prism juga sudah, oke, sudah berhasil. Kesembilan proses ini kalau sudah berhasil dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat mini proyek Cucumber Web Ruby. Nah, ini bikinnya adalah bikin dulu sebuah folder dengan nama Cucumber Web Ruby. Saya di sini punya foldernya nih. Ini saya udah bikin ya. Di sini ada Cucumber Web Ruby. Kemudian struktur direktori dari mini proyek Cucumber Web Ruby ini seperti ini. Jadi ada game filenya. Tadi udah dijelaskan ya cara bikin game file seperti apa. Kemudian game file log juga sudah dijelaskan dengan cara membundle gitu ya. Kemudian di sini ada enview sample. Nah, ini enview sampelnya nanti dinamain seperti ini aja, .enview. Di sininya harus tipenya enview file. Ini kalau nggak enview file nggak akan jalan. Saya udah cobain. Jadi yang ini yang di buku saya sudah cobain, dia banyak masalah, jadi saya benerin. Kemudian yang selanjutnya di sini yang selanjutnya adalah feature. Nah, feature-nya ini dia terdiri dari 4 folder. Di sini ada page, ada skenario, ada step definition, dan support. Yang ini yang page, skenario, step definition, dan support. Nah, di sini yang page-nya ini dia harus ada search Ruby. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah skenario, dia harus ada di dalam skenario ada folder search, kemudian ada folder search feature ya. Di sininya adalah tipenya feature file. Feature file itu diinstal dari extension yang ada pada Cucumber yang Gherkin. Kemudian yang selanjutnya di sini support mana ini support. Nah, ini harus kita bikin nv ruby file. Jadi dotnya .rb ya, .ruby. Kemudian ini tambahkan game file. Nah, saya sudah buat ya, jadi nggak lama-lama saya bikin mana ya? Ini bukan. Oh, bukan, ini yang barusan. Saya close dulu ini yang barusan. Saya close dulu. Saya open dulu. Open file. Download Cucumber. Pertama adalah buat game file dulu. Nah, ini dia. Game filenya di sini di buku itu dia versionnya version lawas ya. Di sini version lawas. Source-nya sama, ini sampai ke bawah pakainya Capybara screenshot, game Cucumber, .10, Gecko driver helper, RSpec, Selenium WebDriver, dan site Prism. Cuman
versinya ini harus kalian sesuaiin. Jadi saat kalian tadi install kan, ini nih misal Selenium WebDriver 31427. Nah ini yang ujung-ujungnya ini yang ada nomornya itu versinya dimasukin ke dalam game file. Jadi harus disesuaikan. Kalau versinya nggak sesuai juga nggak akan jalan. Saya udah cobain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bikin yang namanya enview sample. Mana ya enview sample? Ini karena dia pakai yang lawas ya 251, sedangkan yang saya pakai ini sudah 272. Open file enview sample, ini dia. Nah, ini juga penting nih. Ini dia enview sample, pakainya itu adalah .enview. Dia base URL ini sama ya, HTTPS Google. Kita akan pakai Google dan browsernya harus Firefox. Karena kita pakai tadi di awal adalah tentang yang apa ya tadi pasangannya, Gecko Driver. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai Chrome itu harus install yang Chrome drivernya dulu. Nanti dulu kita pakai yang ini dulu, yang apa, yang Firefox dulu, yang ada di contohnya dulu gitu. Nah, kemudian ini sudah ya, sudah ada ini browsernya, ini pakai yang Chrome, saya pakai Firefox, pakai yang Firefox dulu aja. Kemudian yang selanjutnya tambahkan yang namanya, ini jangan lupa nih, filenya harus seperti ini ya, .enview ya, bukan nanti ininya .sample, salah. Kemudian tambahkan file feature, page atau search, nggak akan jalan nantinya. File feature, saya buka dulu file features. Kemudian feature apa yang dicari? Oh, search Ruby. Search Ruby. File features search ini. Oke. Nah, search Ruby ini namanya search RB. Ini sama, nggak ada perubahan, sama aja ya seperti ini gitu bentuknya. Kemudian yang selanjutnya adalah search feature. Nah, ini file, coba ini file open feature yang search. Nah, yang ini boleh ya, di kalau mau ganti yang baju bola dan Indonesianya terserah mau diganti, boleh. Cuman yang ini yang searchnya jangan, karena ini dipanggil sebagai dari feature yang Google Search. Ininya sama, ininya aja kalau kalian mau ganti-ganti. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang file feature. Nah, ini file feature yang step definition dari search step extension Ruby. Yang ini adalah yang, nah ini dia. Nah, yang ini ada perubahan nggak? Yang ini close dulu. Yang ini tidak ada perubahan, ini juga sama, tinggal ikutin persis. Kemudian tambahkan file feature support env.ruby. Ini open file. Kemudian kita cari, nah ini dia. Ini ada perubahan nggak ya? Require bla 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 .10 what, nggak ada ini. Saya baca dulu. Jadi barang bla 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 bla. Wait, oke. Yang ini juga nggak ada perubahan, tinggal ikutin aja yang ini. Kalau sudah beres yang ini, sudah selesai nih. Salin file enview ke .enview ya. Ini pakai ini boleh. Jadi nanti bentuknya seperti yang ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada dua variabel. Ini bisa diganti pakai Chrome atau Firefox ya. Nah, selanjutnya adalah jangan lupa install bundler. Nah, install bundlernya caranya sama seperti tadi. Jadi kita masuk dulu ke CMD di sini.
masuk ke ininya, foldernya. Saya clear dulu biar bersih. Kemudian tinggal install game, install dan tunggu sejenak, agak lama. Oke, sudah beres, tinggal kita tinggal dan install. Nah, ini ada 8 game file dependensi, 51 game now installed gitu ya. Ini udah berhasil. Yang selanjutnya adalah jalankan proses automation dengan perintah sebagai berikut. Cukup perintahnya cucumber saja. Tunggu sejenak, agak lama, dia akan manggil file Firefox. Saya nggak apa-apain nih tangan gini. Nah, oke, nih, jadi dia tadi masuk ke Firefox, kemudian nyari kata kunci baju, bola, dan juga Indonesia. Nah, maka di sini hasil skenario-nya ini sudah berhasil. Jadi kalau keterangannya sudah berhasil, warnanya hijau nih. 3 phase, 9 step-nya semuanya juga berhasil. Mungkin cukup segitu untuk praktikum pertemuan kali ini. Ada 2, yaitu tentang Cucumber dan satu lagi mengenai Cucumber Web Ruby. Nah, ini akan saya upload hasil dari share screen-nya. Terima kasih.